Aslah, air minumnya umat Indonesia. Pembahasan tentang hati yang selamat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hati yang selamat itu di dalam Al-Qur'an. Yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Yaitu ayat yang berbunyi Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada suatu hari yang dimana hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Pada suatu hari, yaitu di hari kiamat, hari yang sangat agung, hari yang sangat dahsyat, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat, pada hari itu harta yang dikumpulkan, harta yang dimiliki dan juga anak-anak. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Jadi ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hati yang selamat. Ya, diingat-ingat nama surat dan nomor ayatnya supaya nanti kalau sampai di rumah, pulang ke rumah bisa dibaca lagi dan dibuka-buka lagi. Di dalam ayat tadi kita bahas ayat tersebut ya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya. Jadi harta yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, harta yang kita bangga-banggakan, itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi kita di hari kiamat. Begitu pula anak. Ya, bagi para hadirin sekalian yang dikaruniai oleh Allah anak yang kita miliki, ya, anak yang kita bangga-banggakan, itu juga tidak akan memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat. Sebagaimana ayat ini, yauma la yanfa'u malu wala banun. Jangankan di hari kiamat ya. Jangankan di hari kiamat, ketika seseorang itu meninggal dunia, kalau kita pernah ikut mengantarkan jenazah, entah itu dengan jalan kaki, kalau kuburannya itu dekat, entah kita itu naik motor, kalau jenazahnya itu ditaruh ambulan, karena kuburannya jauh. Kalau kita perhatikan para jemaah, ketika kita mengantarkan jenazah, sampai di pemakaman, sampai di kuburan, ya. Kemudian kuburan sudah siap karena sudah digali dan jenazah itu dimasukkan ke liang kubur. Setelah itu ditutup dengan tanah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Jenazah itu pun ditinggal sendirian. Keluarganya pulang, anak-anaknya pulang, teman-temannya pulang, tetangganya pulang. Hartanya pulang. Kalau jenazah itu punya mobil ya, atau punya motor. Biasanya kalau yang mati kan masuk ambulan ya, jenazahnya masuk ambulan. Tapi mobilnya digunakan oleh siapa? Digunakan oleh keluarganya untuk mengantarkan jenazah yang punya mobil tadi. Sampai yang punya mobil, yang punya motor ini dikubur, kemudian ditutup dengan tanah. Kemudian didoakan seperlunya. Setelah itu jenazah ini ditinggal sendirian. Semuanya pulang.
ya. Kalau jenazahnya ini seorang suami, istrinya pulang. Istrinya kalau ikut ngantarkan ya, kalau nggak ikut ngantarkan nggak masalah. Ya, karena yang ngantarkan itu biasanya laki-laki. Anak-anaknya pulang, semuanya pulang. Sahabat sejatinya pulang. Jadi itu ketika seseorang sudah meninggal. Belum hari kiamat, ini belum hari kiamat. Hari kiamat belum tiba. Kita nggak tahu dan kita yakin hari kiamat itu pasti terjadi. Cuman kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Ya. Jadi jenazah itu sendirian. Yang bersama jenazah itu hanya amal kebaikan atau amal keburukannya.